Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Jujur ini masih di luar nalar kami, sudah 4 hari terjadi tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Banyak hal mengejutkan, bahkan tadi sore ketika Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers melibatkan Densus 88 anti teror, Damsat Brimob, Direskrimum, Dires Siber, semua dilibatkan oleh pihak kepolisian hingga KPAI. Yang menjadi tanda tanya selama ini, kita menyebutnya bukan terduga pelaku, tetapi anak yang berkonflik dengan hukum. Sejauh ini polisi memastikan 1 orang siswa SMA tersebut usianya masih 18 tahun. Ditemukan 7 bom di masjid sekolah, di taman baca, di bank sampah. Bukan hanya itu, polisi juga memastikan bahwa yang bersangkutan, ABH, anak yang berkonflik dengan hukum ini, tidak ada sangkut paut atau afiliasi dengan jaringan terorisme. Jujur kami masih skeptis karena ia begitu rapi, kabarnya otodidak belajar dari internet untuk merakit bom, ada bahan peledak di rumahnya saat polisi menggerebek lokasi tempat tinggalnya. Malam hari ini kami akan bahas dari berbagai aspek. Kami sangat berharap kejadian serupa tidak terulang lagi karena jumlah korbannya 96 orang, bukan hanya siswa tapi juga guru menjadi korban. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari Institut Swins, tepuk tangannya boleh. Dan juga dukungan dari BHS terhadap program Catatan Demokrasi. Terima kasih BHS. Langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah bergabung bersama kita semua. Yang pertama dari sisi sebelah kanan ada pemerhati anak, Ibu Rustin Ilyas. Selamat malam Bu Rustin Ilyas. Bisa gunakan mikrofonnya Ibu. Bisa gunakan mikrofonnya. Ibu sehat Ibu? Selamat malam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Rustin. Kami juga menghadirkan mantan Kadensus 88 anti teror Polri periode 2020-2023 Komjen Pol Martinus Sukom. Malam Jenderal. Sehat Pak Martinus? Terima kasih Mas Andro. Selamat malam buat semuanya. Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak, nanti kami tunggu bagaimana penjabarannya, apakah betul ini pola tunggal, bukan pola terorisme yang memang berjejaring. Seorang siswa SMA sudah terpikirkan untuk merakit bom dengan low eksplosif yang dijelaskan oleh pihak kepolisian tadi. Kami juga menghadirkan orang tua korban ledakan yang kabarnya anaknya mengalami luka paling parah di antara banyak korban lainnya. Terima kasih banyak Pak Andri, malam hari ini berkenan hadir. Kami juga turut berduka Pak Andri menyempatkan hadir di Catatan Demokrasi. Semoga anak Anda lekas pulih ya Pak ya. Terima kasih. Ridwan Habib, Direktur di Indonesia Intelligence Institute. Malam Mas Ridwan. Selamat malam Mas Andro. Selamat malam. Sehat. Alhamdulillah kami juga menghadirkan 2 panelis kita. Ada psikolog forensik Mas Reza Indragiri yang juga mengikuti betul kasus ini dari tanggal 7 November sampai dengan hari ini. Mas Reza, malam Mas. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Malam Mbak Devi. Malam Mas. Ada satu lagi di bangku penonton, ini merupakan kakak dari salah satu korban, namanya Putra, umurnya sudah di atas 18 tahun, sehingga tidak kami samarkan wajah dan identitasnya. Kabarnya ia tahu betul kronologi, dapat dari sumber A1, tetapi Mas Putra tadi sempat ngobrol dengan saya bahwa, Mas ini sebenarnya bukan perundungan, ini memang ada keanehan secara psikologi pada anak tersebut. Rasanya malam hari ini harus dijawab Mas, apakah betul ini akumulasi perundungan yang dialami oleh ABH, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, atau seperti apa? Saya boleh langsung ke Mas Andri. Mas Andri, anak sudah bisa diajak komunikasi, Mas? Buat saat ini, udah alhamdulillah dari pertama sadar, udah bisa diajak komunikasi. Cuman buat ini hari keempat ya, hari keempat dari dia operasi, tingkat kesadarannya udah mulai agak bagus. Jujur kami agak berat menanyakan ini karena kami yakin anak Anda masih kondisinya trauma. Tapi cerita yang diterima orang tua dari anak sendiri apa, Mas Andri? Yang diceritakan anak Anda ke Mas Andri apa, Mas? Yang diceritakan anak saya saat kejadian berlangsung ya, Mas ya? Pada saat dia bangun itu. Lebih dekat lagi boleh, Mas? Pada saat dia bangun, dia tidak menyadari apa yang dialamin oleh dia. Karena dampak bius kali ya, terlalu lama mungkin.
Jadi yang pertama sekali itu dia bertanya sama dokter, dok, Apis kenapa kok bisa ada di sini? Terus ditanya lagi, dok, mata Apis kabur nggak kelihatan. Terus ditanya lagi, telinga Apis dok, pendengarannya yang satu nggak dengar, seperti itu. Terus ditanya lagi, kakinya patah dibilang, seperti itu. Saat kejadian berlangsung, anak-anak posisi di taman baca, di dekat bank sampah atau di dalam musola itu, Bapak? Kalau buat kejadian, saya tidak tahu persis ya Pak ya, karena kan saya di rumah Pak. Saya nggak tahu. Ini cerita tadi itu bahasa dia udah di ruang ICU. Oke. Berarti dia belum sempat menceritakan saat detik-detik 12.02 WIB 7 November itu belum sempat diceritakan ke orang tua? Buat saat ini belum, karena dari hari kedua, ketiga sadar pun saya juga belum pernah bahas atau menanyakan masalah di sekolah. Kita sama-sama menjaga perasaan anak ya Pak ya. Kondisi luka bakar, kemudian ada gangguan pendengaran, bisa dijabarkan Pak kondisi fisiknya? Iya. Kalau bagian luka bakarnya itu di mukanya bagian sini, dari sini, dari mata sini sampai ke sini, sampai ke badan sini, leher, sampai ke bahu, sampai ke tangan, sampai sini. Terus yang paling parah itu kakinya sebelah kiri, itu yang paling parah, yang jadi PR dokter sebenarnya itu. Nah terus di sini terdapat serpihan yang merusak di bawah mata ya Pak ya? Di sini di kantung mata? Ya, di bawah kantong mata terdapat serpihan sehingga merusak tulangnya. Di sini juga sama. Jadi ada serpihan juga sampai merusak tulangnya. Nah, di sini sobek. Nah, di sini ada serpihan juga. Seperti itu. Jadi yang terakhir yang parah itu kakinya itu banyak serpihan juga. Sampai sekarang itu dipasangin alat supaya bisa menjedot kuman-kuman atau kotoran dari serpihan tersebut. Seperti itu. Penjelasan tim dokter ke Bapak, berapa persen sebenarnya Pak luka bakar yang dialami? Kalau dia bilang semua total luka dia dari seluruh tubuhnya itu 50%. Cuman kalau buat luka bakar buat luka bakar doang itu sekitar anggaran 10%. Ya, cuman luka bakarnya itu sangat parah. Seperti itu. Jadi luka bakar itu keseluruhannya 10%, cuman parah. Jadi udah lapisan dibilang bahasa kedokternya grade ya. Grade 3 dibilang apa? Grade 3. Udah lapis kulit ketiga. Seperti itu. Kebetulan hari ini dia operasi kedua. Pak Andri, waktu wawancara kita pertama dengan Bapak, ada reporter kami mewawancarai Bapak bersama dengan teman-teman media lain. Bapak betul-betul terlihat emosional. Kami yakin Bapak campur aduk ya Pak ya, antara rasa sedih, emosional, marah juga. Kenapa anak bisa sampai jadi korban Pak? Waktu itu sebenarnya gimana Pak kondisi waktu pertama dengar? Saya kan pertama sekali dengar anak saya seperti itu karena handphone mamanya berdering, yang kebetulan itu yang nelpon wali kelasnya. Pada saat itu kalau nggak salah jam 2 lewat lah ya, jam 2 ke bawah. Pertama sekali disampaikan oleh gurunya, Bu, Ibu Lukman, si Lukman lagi berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih karena di sekolahan itu terdapat ledakan. Dia bilang cuma ledakan. Jadi saya nggak begitu kaget karena dia bilang itu cuman ada ledakan di sekolah. Jadi istri saya tanya, mamanya tanya lagi, kenapa Ibu, ledakan apa? Pokoknya Ibu datang ke Rumah Sakit Islam sekarang. Ya coba tolong jelasin ledakan apa. Oh pokoknya Ibu datang aja buru-buru sekarang ke Rumah Sakit Islam. Akhirnya saya berdua mamanya Apis berangkat ke Rumah Sakit Islam.
pas nyampe di situ langsung ada yang teriak orang tuanya Lukman. Orang tua Lukman kebetulan udah sampai di situ. Jadi mamanya si Hafiz masuk ke dalam. Pas mamanya Hafiz, yang boleh masuk pada saat itu satu. Pada saat itu satu emang. Cuman karena saya merasa orang tuanya juga, akhirnya saya juga karena saya bertanya-tanya anak saya kenapa, penasaran lah gitu kan. Jadi akhirnya saya minta izin masuk. Akhirnya diizinin masuk. Pas berada di dalam ruangan belum ketemu anaknya, itu saya ketemu sama mamanya. Dia bilang, saya tanya mamanya, Hafiz kenapa? Coba lihat aja. Dia nangis-nangis seperti itu, dia histeris lah karena shock ngeliat foto anaknya. Jadi dia belum pernah, dia waktu itu belum pernah ketemu anaknya. Pada saat itu belum ketemu anaknya. Dokternya suruh nunggu. Dokter suruh nunggu, tidak boleh ketemu anaknya, mungkin takut dia bagaimana, pingsan atau gimana gitu kan. Jadi akhirnya itu dikasih lihat foto Lewat sama foto, Pak, videonya. Baik. Nah pada saat pas lihat foto dan videonya itu, dia langsung histeris di situ. Oke, karena memang kondisinya di awal saat temuan ya Pak. Kita boleh ke Putra, karena Putra kabar yang tahu kronologi kejadian di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Putra bisa cerita versi yang Putra terima, ini betul dari adik sendiri yang cerita atau dari teman-temannya adik, Putra? Untuk saat-saat kemarin itu saya dapat info itu dari teman sekelas pelaku, Mas. Jadi dia cerita tentang ledakannya juga, dan posisi ledakannya itu emang di tengah-tengah masjid untuk yang bom pertama itu. Dan untuk bom keduanya itu di belakang masjid. Terus juga untuk si pelaku ini, dia ada barang bukti yang berupa itu buku diary, kayak buku hariannya dia. Di situ tertulis kayak ada nama-nama guru dia, terus juga kemungkinan ada nama-nama siswa yang mungkin tercatat di buku diarinya itu sih, Mas. Dan untuk si pelaku, saya pikir itu dia tidak korban bully. Karena seorang korban bully itu nggak punya ideologi seperti itu, Mas. Maksudnya ideologi apa ini maksudnya? Pemikirannya itu nggak bakal sekejam atau mengunsur ke ngebom gitu. Terus juga untuk pemikirannya itu jauh di luar nalar sama orang normal. Ini kelas 12? Kelas 12 untuk pelaku. IPA? Untuk IPA atau IPS-nya saya kurang tahu. Oke, tapi keseharian dari pengakuan teman yang satu kelas dengan anak yang berkonflik dengan hukum ini, gelagatnya, aktivitasnya, interaksinya dengan sekitar bagaimana? Untuk waktu dia masih saat kelas 11 itu dia masih ceria-ceria aja, Mas. Jadi seperti layaknya orang normal, berkomunikasi, sosial. Terus juga waktu temannya ingin mengajak dia lomba gambar, dia senang. Dan terus seketika waktu si pelaku ini sempat jatuh dari motor, terus tangannya digips. Dari situ dia udah mulai cenderung kayak mau menyendiri, terus juga ingin diam-diam saja di kelas. Jadi ditanya sama temannya atau udah diajak buat lomba menggambar itu, si pelaku udah nggak mau sama sekali, Mas. Jadi udah bener-bener cuek sama satu kelasnya itu. Kenapa teman ini, mungkin Mas Reza sama Mbak Devi bisa bantu saya, kenapa temannya yang satu kelas mengaku bahwa kami tidak pernah membuli atau merundung sama sekali? Mungkin Mas Reza? Saya tidak bermaksud untuk menegasi siapapun, tetapi paling tidak ternyata per detik ini ada dua versi cerita tentang profil si ABH tersebut. Kalau menurut Mas Putra, ABH itu tidak menjadi korban bullying. Tapi di media ada dua sosok yang mengatakan ini bersangkut paut dengan bullying. Satu adalah teman satu sekolahnya, dan satu lagi adalah Kapolri. Kapolri yang eksplisit mengatakan ini terindikasi terkait bullying dan polisi terus melakukan pendalaman. Jadi saya pilih percaya yang mana ya? Sudah barang tentu dengan segala hormat saya memilih untuk bersepakat atau mengiyakan pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya tadi sore bahwa peristiwa ini tidak bersangkut paut dengan terorisme, ideologi menyimpang atau sejenisnya. Jadi atas nama Mas Putra, mau ditanggapi dulu boleh?
Kalau menurut izin Pak untuk bicara, untuk menurut saya kalau seorang korban bully untuk melakukan tindakan seperti ini kemungkinan itu nggak ada sih Pak. Jadi kayak kalau kita dibully, kan kalau untuk dibully itu dari kayak secara masalah personal atau mungkin dari ejekan-ejekan teman sekelasnya saja, tidak sampai ke kelas yang lainnya. Untuk tindakan ini juga bukan termasuk bullying karena udah benar-benar seperti kejadian di luar negeri sana. Jadi untuk di bomnya itu di masjid, terus juga dia ngerakitnya, terus juga ada foto-foto dari tembak-tembakannya itu ada tulisan-tulisan teroris di luar negeri sana. Kemarin saya diskusi dengan Mas Ridwan. Beliau juga kurang lebih memakai teori yang kurang lebih sama dengan Mas Putra. Saya bertanya begini, ketika seseorang disebut terpapar ideologi jahat, katakanlah begitu ya, terpaparnya itu seberapa jauh? Karena perilaku manusia itu bukan seperti bola yang di dalamnya hampa, tidak seperti itu. Perilaku manusia itu seperti bumi, berarti ada lapisan, ada layer 1, layer 2 dan seterusnya. Alhasil ketika seseorang, Mas Andro dan saya sama-sama menonton tayangan atau expose tentang terorisme. Boleh jadi saya terpapar hanya pada sampai lapisan luar, hanya perilakunya saja. Tidak sampai mempengaruhi belief system saya atau cara saya berpikir. Sementara Mas Andro terpapar barang yang sama dengan saya tapi masuk ke belief system. Artinya ini bukan semata-mata Mas Andro meniru perilaku, tapi sudah menjadikan penghayatan dia akan nilai-nilai tertentu adalah sama dengan nilai-nilai saya. Nah, ini akan bisa dijawab lewat profiling. Namun yang jelas, berbicara tentang perilaku kekerasan, kita tidak melihatnya hitam atau putih. Ada atau tidak ada. Perilaku kekerasan juga merupakan spektrum. Dari yang tanda petik relatif ringan, berlanjut ke medium, sampai yang paling berat. Apakah ada kemungkinan korban bullying melakukan kekerasan sangat ekstrim? Dengan pemahaman kekerasan sebagai sebuah spektrum, maka kemungkinan korban bullying melakukan kekerasan yang sedemikian ekstrim adalah dimungkinkan. Oke, Mas Reza, standing point soal Mas Reza berpegang dengan statement Kapolri bahwa percaya ini tidak ada sama sekali sangkut pautnya afiliasi dengan jaringan terorisme. Sampai detik ini Mas Reza berpegang sama itu. Ternyata bukan hanya Kapolri, Polda Metro Jaya pun tadi sore dari lewat pernyataan resminya menyatakan hal yang sama. Oke, Mas Ridwan satu nafas dengan Mas Reza dan juga kepolisian sesaat lagi. Kita harus jeda di catatan demokrasi, pemirsa, kami akan segera kembali.